dalam anugerah dan kasih setia dari Tuhan, kami keluarga besar Girsang dan Pinem Mergana menyerahkan kedua anak kami, Carlos Melandes Girsang dan Lompoh Teti Narti Bru Pinem, kepada Majelis Gereja Hak GBKP Bandar Lampung untuk melaksanakan pemberkatan pernikahan yang kudus yang berasal dari Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas penyerahan keluarga kedua mempelai kepada majelis gereja untuk melakukan pelaksanaan pemberkatan pernikahan kudus kepada kedua anak kita ini. Kita berdoa kepada Tuhan agar seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik, memberikan sukacita bagi kita sekalian, dan hanya Tuhan yang dimuliakan. Shalom, Horas Mejuah-juah. Keluarga pengantin kami persilahkan masuk ke dalam ruangan gereja. Jemaat kami undang bangkit dan berdiri. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Salam sejahtera bagi kita sekalian, karena anugerah Tuhan bagi kita pada hari ini kita dilayakkan untuk bersekutu di tempat ini dalam rangka menghantarkan kedua anak kita, Carlos Melandes Girsang beserta Lompoh Teti Narti Bru Pinem, untuk menerima pemberkatan yang kudus ini yang datangnya dari Tuhan. Kiranya dari pernikahan ini menjadi kesaksian yang hidup dan sebuah rumah tangga Kristen dimanapun dia berada. Tuhan yang memberkati kita sekalian dalam mengikuti ibadah ini. Amin. Mari kita bernyanyi nomor 2 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang bangkit dan berdiri.
firman-Mu adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menjaga keluar masuk-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Sambil kita masih berdiri, kita puji Tuhan dari NKB nomor 3 ayat 1. Kebahagiaan dalam kasih Allah kita akan bacakan secara responsoria sembari melihat bahagian-bahagian kita. Kita mulai. Allah itu adalah pengasih dan penyayang. Dia selalu memberikan kasih-Nya kepada setiap orang yang mau mengikuti perintah-perintah-Nya dan selalu merendahkan diri di hadapan-Nya. Allah itu tidak pernah lupa akan kasih-Nya untuk diberikan kepada orang-orang yang takut dan berharap kepadanya. Kasih Allah melampaui segala kemampuan manusia, dan kasih itulah yang telah mempersatukan laki-laki dan perempuan di dalam satu ikatan pernikahan yang teguh. Berbahagialah hai kamu yang diberkati Allah dan di bawah perlindungan kasih-Nya, sebab kepadamu akan mengalir berkat-Nya yang tidak pernah habis-habisnya. Kita kembali puji Tuhan dari kitab Denden nomor 345.
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus yang menyelamatkan, mengasihi, menyayangi kami senantiasa di dalam kehidupan ini. Di saat ini Tuhan, di tempat yang kudus, rumah Bapa sorgawi ini, kami mengucap syukur dan menaikkan pujian sebagai respon perasaan kami atas kasih sayang yang Tuhan alirkan bagi kami, untuk kembali kami bisa dibaharui dengan firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami siapkan segenap hati dan akal budi kami untuk bisa bertemu dengan Tuhan melalui firman yang kudus ini. Kami mohon Tuhan hadir dalam hidup kami, dalam sanubari kami, memberikan hikmat dan pengertian bagi kami, sehingga setiap firman ini bisa kami camkan, bisa kami pakaikan sebagai petunjuk arah di dalam perjalanan hidup kami di tengah dunia yang penuh pergumulan ini. Kami akan dimenangkan oleh karena kuat kuasa pertolongan Yesus. Berbicaralah bagi kami ya Bapa, kami siap mendengarkan, dan buat hamba-Mu yang rendah ini Engkau urapi juga dengan hikmat surga. Inilah doa dan harapan kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya ambil angkatkan sebagai bahan khotbah dalam pemberkatan perkawinan kudus ini, dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 33 ayat 21 sampai 22. Mazmur pasal 33 ayat 21 sampai 22. Dan sebagai tema saya angkatkan ini sebuah kata yang dulu dari SMP sudah sering saya dengar sampai sekarang masih begitu inspiratif. Temanya adalah kasih tiada berkesudahan dan kesabaran tiada berujung. Saya bacakan firman Tuhan ini dari Mazmur pasal 33 ayat 21 sampai 22. Begini bunyinya. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Demikian firman Tuhan. Salam. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibarat sebuah skenario, rancangan apapun namanya, sebuah rancangan-rencana skenario itu berhasil ketika sampai di tujuan. Mengapa saya katakan ini? Ini adalah bahagian firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 33. Ibarat sebuah perjalanan itu sampai kepada tujuan, ke stasiun kalau pesawat sampai di bandara mendarat. Adakah perjalanan saudara-saudara tidak sampai ke tujuan? Saya buat contoh semalam, mohon dicek kebenarannya. Tidak sampai di jalan tol Terbanggi Besar, ada istri dan anak-anak basah kuyup ditinggalkan oleh suaminya. Mungkin mau mudik, tapi oleh karena mungkin ada percekcokan dalam perjalanan, si suami tega meninggalkan istri. Datanglah petugas patroli dibawa ke polsek untuk ditolong. Banyak komentar saudara-saudara menyatakan inilah namanya sebuah perjalanan kalau tidak cocok akan menjadi cekcok, dan ketika tidak cekcok terjadi berakhir di kantor polisi. Tanun dari surah-surah nanda diprediksi orang, dia ini akan mudik pulang kampung, cekcok pas tengah jalan,
ditinggalkan istri dan anak basah kuyup tanpa payung. Bro, petugas jemput sa. Adakah rancangan dalam kehidupan ini, saudara-saudara, sebuah rancangan itu patah tengah? Atau sebuah rancangan itu kalau saya katakan sebuah tangga, tangganya 100 hanya sampai 80, tangga terlalu 20 lagi gagal? Ada, banyak. Kak makaungkapan Soekarno Marena ni na ugapa pedilanay pas serba salah, ibarat berjudi, menang jadi arang, kalah jadi abu, apa ipilan baba manfaat. Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 22, saudaraku, ini berbicara tentang sebuah mazmur pujian, lagu yang bersifat responsoria, bersahut-sahutan. Kamang kando Pak Girsang Carlos bahasa Simalungun. Ang kando, iya sikit-sikit. Bahasa Karo sikit-sikit. Bahasa Simalungun, bahasa kita orang Toba, bahasa Karo, lagu-lagu ibadah, lagu-lagu perjuangannya sering responsoria. Ingat dulu Bapak Nani lagu Jaga Depari, Rekata Bedil. Maresponsoria ndai. O turang lah megogoni na skala, kaya kunindo turang nakajong aloy. Sebuah lagu itu sampai kepada tujuan, kalau itu lagu perjuangan, ketika dinyanyikan lagu perjuangan ini secara responsoria, bersahutan semangat juang, babu runcing melawan tank bisa dilakukan. Maka sampai tujuan, Rekata Bedilenda. Inilah mazmur ini, sebuah mazmur pujian responsoria pasal 4 ayat 19, dinyanyikan oleh liturgis, pemimpin nyanyian, dinyanyikan oleh song leader, dinyanyikan oleh liturgos. Aku jumpa merenda Gunung Tinggahingan Kupikaris. Lihat keluarga, ada keluarga yang dapat rezeki nomplok, dibangun rumah mewah, istana, dibikin pesta besar, semua dipotong untuk konsumsi tamu. Gereja juga tingkat klasis diundang, terakhir diundang perkolong-kolong. Apa fungsinya perkolong-kolong? Membuat para hadirin terpukau. Kalau boleh mengeluarkan air mata bersedih, menangis terseduh-seduh. Mengapa saudara-saudara? Karena keluarga ini ingin melihat bagaimana susahnya dulu dia di masa lalu, sering mengeluarkan air mata dalam kesedihan, kekurangan, ketiadaan, pahitnya hidup dan penderitaan. Sekarang hidupnya sudah manis. Ia ingin kembali ke masa depan, hidupnya susah, ditenahkan perkolong-kolong. Kalau tidak ada perkolong-kolong yang mampu membuat menangis hadirin, pesta tidak sampai kepada tujuan. Enggak iya. Makaran dia kencang penyanyian dari ulina. Kerina kesir dire kerina. Termasuk aku yang paling sulit saat itu mengeluarkan air mata sampai sekarang meleleh juga. Semakin banyak orang mengeluarkan air mata, pesta kita berhasil, Nina. Ini dia ya, sebuah liturgi itu berhasil ketika dia sampai kepada tujuan. Apa yang dikatakan oleh responsoria ini, saudara-saudaraku, dalam pasal 1 sampai pasal 19 disebutkan bahwa kehidupan kita penuh dengan pergumulan. Kalau saya bandingkan dengan analogi berat tubuh, tubuh saya 80 kilo, pergumulan saya 200 kilo. Dakam renduk. Larik jelma pemain kaya na pemain gustihan na sa ngasok. Beratnya 100 kilo, mampu membanting musuh 300 kilo. Pes kejap nih ngence. Para beli itu angkat besi ya. Pengangkat berat handai 100, tapi 300 diangkat. Sekejap ngence, lo tahan 2 menit, langsung bar begitu.
dengan segala pergumulan yang memberati kehidupan bangsa Israel, saudara-saudara, mereka berpenuh harap, mereka merindukan, mereka mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Baik dari sisi ekonomi, sisi jiwa, pusuh perhatian. Dia mendoakan, mengharapkan, datang di Turugos, Tuhan akan menolong kita dari atas. Enanina. Inilah sebuah jawaban dalam bahan khutbah kita ini. Saudara-saudara, dikatakan di sini bahwa jemaat menyambut dalam pasal 20 sampai 21. Jawaban umat yang sangat memukau. COVID-10 siwah dengan varian. Saya belum percaya sekali varian baru ini. Inggris, Jepang, Janina, Afrika sudah muncul. Lasyangka Krinenda. Ini yang disebut dengan John Nesbitt zaman lalu itu ya. Bahwa hidup ini penuh dengan kejutan. Kejutan satu, kita belum memahami, muncul kejutan yang lebih hebat. Nengget tiga dari pergumulan ini. Kutukur handphone, Android harga 4 juta. Belum sampai di rumah udah keluar harga 10 juta. Barangku yang belum habis pakai running nandai pengoka ketinggalan zaman. Mengejutkan. Saudara-saudara, apa yang disebut ini adalah sebuah jawaban umat yang sangat mengejutkan dan memukau. Memukau artinya nonton kam nerbih, nonton kita nerbih Natal nasional. Rende leotra. Aku labo pecinta selebritis. Tapi Natal handai dia kam terpukau kina aku. Duduk pak Nina Claudia. Lani ku kujak ngutu di sekumastipia. Terpukau. Apa jawaban umat saudara-saudaraku ini diharapkan dari jawaban kita? Memukau. Muncul varian baru COVID-10 siwah dengan jawaban tak harus memukau. Akan lebih luar biasa kasih setia Tuhan menolong kita. Adi bagengo memukau. Muncul varian baru COVID dengan iya ngutam beratkel. Ngolik rencana nu kujah kuje batal semua. Ngutukur ni baju baru untuk tahun baruan lanai pakai. Gara-gara baju baru kerana kau kena COVID. Elah memukau jawaban teh. Bagi iblis memukau akan habis kau. Bajumu pun tak bisa kau pakai. Beli ayam pun kau tak berani lagi. Enggak lama lagi itu, lihatlah bagaimana iblis. Bagi iblis memukau. Saudara-saudara, mengapa memukau? Karena memang dikatakan Tuhan itu berdaulat atas ciptaan. Kami dua anak kami, Carlos Rasnardi. Berdaulat kat orang tua, masih berdaulat mulia kat orang tua, mulia. Mungkin adilah orang tua ya, kan bisa nanti bertengkar. So, itu hal biasa. Kita pun realistis juga lah. Nasihat kita, jangan berkelahi ini. Kita sih bernasihat ini, ribut mengkatawari. Yang namanya hidup itu dinamika. Hari itu mendung, panas, hujan, itu bunga-bunga hari. Keluarga itu ribut, rukun, bunga-bunga. Adilanay pag ribut nada ka, menggo kelas malaikat kalau kende. Lanay merasa lapar, lanay perlu yang ini, lanay perlu yang itu. Tapi coba akan min 2 hari kamlaman, mis ngeribut. Ayo si lompoh heda. Mabuluh kam gulay lompoh, narti. Masak. Ikan mas bisa ya. Baguslah. Masakan man karosenda, girisanenda. Saudara-saudara, Allah itu berdaulat, artinya dia berdaulat atas ciptaan, berdaulat juga atas manusia, berdaulat juga atas keluarga-keluarga rumah tangga anak yang dibentuk olehnya. Berdaulat iya. Labo hanya sebuah pernikahan itu dia wali di gereja resmi makanggo bebas bagai langlit lit kange ada. Dulu saya banyak jumpa. Rajinan kaya sang pendeta seperti dia kena dinandangi pasu-pasu konseling jam 3 nih dengan jam 11 musuh ya. 4 jam hari konseling yang baru.
Nggak apa-apa ditunggu pendeta, memang perlu sabar di Nazarina aku solo sabar kah. Itu pasti yang hilang dari peredaran dunia. Bukan hal ini ya. Oleh karena itu mengajak bernyanyi karena Allah berdaulat atas ciptaan. Saudara-saudara, mari kita bernyanyi na pemazmur. Bagaimana bernyanyi? Ini mau tahun baru pelalik KP Perbanteta, enggak masalah. Bernyanyi itu bukan karena ada saksang baru bernyanyi. Angkan kayak saksang, Carlos. Kita karo yang di Silima Kuta sana gitu. Ada saksang lomok-lomok, ya pujiannya menggelegar ke atas sorga. Enggak ada saksangnya, lubang kuburan dipandangnya ke bawah. Kapan ini ya? Bukan karena ada saksang maka pujian menggelegar. Bukan karena kita tidak punya baju baru naik pujian. Saudara-saudara, disebutkan di sini bahwa diberi ketajaman pemikiran kepada manusia, di luar manusia pun semua memuji Tuhan. Berbingung khotbah keneda. Mengapa petir menggelegar? Pakai listrik ke dasar api, dam, nyuruh sengget kita. Anak-anak takut kali suara petir. Yang namanya petir memang begitu suaranya, dan itu suara dia memuji Tuhan. Adi pemazmur ini kita bicara. Kalau petir tidak lagi bersuara, itu tidak lagi memuji Tuhan. Petir nenggo lane pase, lane man kebiaran. Mengapa saudara-saudara harimau mengaum? Suara harimau memang seperti itu. Ketika dia mengaum, itulah suaranya memuliakan Tuhan. Adik pagi harimau kah haleluya na bagi kita ke depan biaran. Desiran ombak di laut. Menunggulit semerancang kami tohon beruan pendetaku pantai. Nina, untuk apa melihat suara ombak laut? Nah, mari kita lihat suaranya itu. Desiran pantai ombak itu, itulah cara mereka memuji Tuhan. Saudara kekasih, ayat 22 disebutkan di sini. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Komunitas lako dagai kapnu kasih setia enda hampir tidak favorit. Yang langka genduarena kekerasan, yang langka genduarena kekuatan, yang langka genduarena adu jotos. Genduari laris. Kasih setia itu kayaknya sudah barang antik di negeri. Inilah jawaban umat itu di atas penderitaan. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Kasih Allah itu saudara-saudara, itu berarti Allah tetap melakukan praktek kasih dan setia tanpa memandang bulu. Maka kampai duana bagai menjadi orang baik itu perlukah titel? Adi titel darah mentah, hampir separuh penduduk dunia tidak ada titelnya. Ladai bansi yang mengasihi. Untuk mempraktekkan kasih kita tidak harus mempunyai kualifikasi ilmu S2 S3. Siku penjara Jakarta lang kan S2 S3 kerina sedang KPK. Labo aku merendahkan kualifikasi ilmu ya. Menteri kita meminta supaya disiplin 3M, ternyata dia 17M ningkala melepita. Untuk melakukan praktek kasih saudara-saudara, orang tidak perlu tampan, tidak perlu cantik, tidak perlu kualifikasi masyarakat kota orangnya. Apa yang kamu orang tua sinar tienda? Jakutan tadi. Hah? Iya. Mempraktekkan kasih heda perlu kan. Iya berastagi silang orang nakutan taninta. Ujung delengah bebansi. Lah perlu mentaranaring kita kusaron kalau kabansi praktekkan kasih. Untuk mempraktekkan kasih tidak perlu hebat, tidak perlu luar biasa. Dibanci kita hebat lebih bagus. Kampe bagi duana ya. Jangan karena kualifikasinya nanti.
Ini dia, setia juga iya. Loyalitas. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 10 disebutkan, janganlah kasih setia meninggalkan engkau. Ketika istri meninggalkan kasih setia kepada suaminya, maka itu sebagai sebuah bangunan retak dinding. Ibarat telur sudah mulai retak, lanai terpekene. Konon ceritanya kalau rumah dinding itu retak, lebih bagus dihancurkan, bentuk baru daripada dipoles. Akan digerogoti oleh laron-laron dari bawah. Meninggalkan kasih setia, meninggalkan kebahagiaan. Meninggalkan kasih setia itu meninggalkan kehidupan. Litnya si bagede bue. Kita menggo hebat dunia maya na medsosen da gulwari kerita. Nindu dage. Masih adakah orang yang meninggalkan kasih setia di keluarganya? Banyak. Film-film mahbeng kena sinetron Indonesia. Rata-rata kerina. Saudara-saudara, yang diperlukan adalah sebuah loyalitas. Jangan kasih setia meninggalkan engkau. Loyalitas sender tina dakam. Adi aku ngatakan sa. Ugaya, ketahanan. Retina ketahanan nenda. Adi aku karyawan dari karyawan. Ini aku susah bekerja dari dulu. Sekarang perusahaan sudah mulai menurun, gaji pun nggak pas-pas, ada tawaran dari perusahaan lain gaji lebih besar. Loyalitas ya, umumnya jelma yang laku adalah komoditi sieda. Artinya cepat, instan. Jelma ini tinggalkan perusahaan yang membuat aku menjadi manusia karena ada gaji lebih besar sini. Maka jangan tinggalkan kasih setianya andai. Peluang untuk keluar dari kasih setianya sangat besar sekali. Baci kange, taling kena. Manajemen perusahaan dia dibentuk itu harus sekarang udah mulai susah. Tega benar ya si anu itu, dari sini dia hidup awalnya. Ada godaan dari sana ke sana dia. Sebulan jangan tangkap KPK, bos nanda bubar. Kesetiaan itu saudara-saudara, itu loyalitas. Oleh karena itu, kasih setia ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kai harapan do, Carlos, man lompoh hendak. Bas konseling kami akan selalu berusaha mengadaptasi dan beradaptasi ini na bagus kape. Gelah udah rubat. Harapan ke depan. Adi aku melihat real kehidupannya. Hari ini akan berbeda dengan minggu depan anak kami Duana. Bulan depan sudah jauh lagi berbeda. Tahun depan sudah jauh lagi berbeda. Berubah terus ya. Tapi ibas si baginda rupa. Hendaknya perubahan itu karena mengalir kasih Tuhan dalam ayat terakhir seperti yang kami berharap padamu. Berikan Tuhan, jadilah seperti itu. Perubahan yang lebih baik. Oleh karena itu dalam ayat 22C disebutkan seperti kami berharap kepadamu Tuhan, ini adalah sebuah penantian. Penantian saudara-saudara yang kita tidak tahu kapan, tapi aku lihat sebuah rumus dalam pikiranku. Hendak mencile praktekkan do delay pesawat ya. Tapi aku kam korban delay pesawat ndai biarkan aja terlantar. Terakhir kalau ngonek bus aku Jakarta Nari tengah berengi, tidak ada tanggung jawab. Tapi delay pesawat pada umumnya, kalau pesawat delay tertunda, tenang aja, pasti pesawatnya berangkat. Sampai jamnya pasti ada snack. Sampai jam makan nasi kotak. Sampai bermalam delay, dapat hotel. Lebih satu malam dapat lagi insentif. Semakin delay semakin banyak berkat. Masalahnya tanggal sadar nih
atau naruh tahun baru mo tanggal 3 bagi sajangan salang buen nga rezeki lit di bazil may toto kenang delay pe kay ka kutang pa 4 hari delay ka 2 hari manggo insentif 700.000 nina. Ketika rancangan kita itu tertunda dalam juga ada berkat di dalamnya ya. Apa ipezilmen dari kam moria bagi surah-surahan di perbulangan ni lo baca gedang umur do. Siap mak kay siap mak nina dung na siap niya pe. Memontogan nina kakam. Bagi kape sebaliknya harus perbanyak kata siap kalau aku jadi istri nu ya nalampuhay naman Carlos. Baca kari siap ngalai toto ya sambar ka siap nina pe. Basa karo. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesabaran itu seperti kami berharap padamu dalam pasal 33 ayat 22c. Itu berarti kesabaran. Kesabaran itu saudara-saudara bertahan hingga badai berlalu. Kak sabaran ingene. Dakam ketika malam tiba tidak perlu menangis. Tidur raja, nanti bangun matahari akan terbit. Lari mentangis dan lingkup gelap ore. Gua ngandung napi kita dia tidak akan terang. Pagi-pagi makanya terang. Ertina bertahan dalam kegelapan akan terbit terang. Kampe bagi duana. Yang berarti kesabaran itu sikap bertahan hingga badai berlalu. Tadah ngeta mulih kuku talaban si mulih sebab di tiket tali senta mulih kami ni tada kam lo padah kamulih na si kabanjahenari. Ulo kriba banu piru saya mena banta. Kila ka anu sedih. Sabar. Ini badainya sekarang. Datang pun aku bawa berkat, datang pun aku bawa oleh-oleh, empe-empe entah bawa ke kerupuk pisang ke kampung, tidak diizinkan oleh keluarga aku. Siapa lagi mengasihi aku Tuhan? Ini badai tahun ini, tahun sirih, lah pada tahun baru tiap bulan kita mulih gobanci. Ini dia, maka perlu kesabarannya. Seperti layang-layang. Semakin naik layang-layangnya semakin perlu sabar. Sebab goncangan untuk menjatuh ke layang-layang banyak kalau semakin tinggi. Maka kasih itu adalah sabar. Sabar itu adalah panjang nena. Sabar panjang anu. Sabar ya, panjangkan lagi sabarnya. Udah. Jangan pikir ya sabar-sabaran ini terus. Semakin sulit semakin sabar kita. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah memang adalah sebuah potret yang disebut dengan kasih. Apakah kasih itu? Itu adalah kasih walaupun kita tidak orang sempurna ngok kelengi di bata, tapi kita senantiasa melakukan kesalahan dosa. Walaupun kita selalu jatuh, Allah memberi kesempatan. Tapi dikasih jelma masih banyak jenisnya kasih karena dia pantas. Sangebas konseling kusungkun Carlos, ngit kamerjabu memutuskan untuk menikah dengan Narti ini. Apakah karena memang dia pantas ningku? Lasol pantas ngenjanina, ada kebagus Adi soal pantas dah kan mungkin 3 tahun naranya ka pantas sebelah nepe bagai kanga. Kalau pantas jadi ikutan, ingatlah saatnya akan datang tidak pantas. Tetapi oleh karena tabiat kasih Allah itu walaupun endertina dakam iya di bahasa kami merenda-berandana dari amit-amit imut-imut kepada amit-amit, aku tetap mengasihi dia pendeta Nina. Setia. Gua apa ya gelombangnya, tetap setia Nina. Ku kasihi dia dengan kasih Tuhan. Apakah kasih agar supaya nih? Narti, kelang tedo putuskan do Raja Boras Carlos. Supaya apa nih?
supaya kami dikasihi, disayanginya, dimanjakannya, dibiayainya niku. Enggak nida. Adi palas na kekelengan ni Tuhan, dia akan kecewa. Aku sudah masak nasi, sudah siapkan segala sesuatu, mana bandingannya? Daya hak dan kewajiban na bangsa tenda seturut. Adi jelma pagir kita kan menghuli ialit harapan naman kalak lak menghuli akan batal. Ngadi ngay. Tetapi yang benar adalah kasih seperti kasih Allah Bapa di sorga, walaupun manusia berdosa, walaupun Yesus disesah di Golgota, kata-kata keluar dari mulut Tuhan Yesus, Bapa ampunkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kasih walaupun Pak Girsang ini gaji 13 tidak cair, aku tetap. Walaupun tahun ini ekonomi kami surut seperti ekonomi poco-poco. Tahun ekonomi poco-poco, tarian poco-poco lebih banyak mundur dari maju. Ekonomi kami seperti ekonomi poco-poco, tapi aku tetap menyayangi teman hidupku. Ngopangkam bagai Carlos. Ubah semua, jangan lagi nanti dalam berkeluarga apa yang kau beri padaku, sebelah lagi menuntut kau juga apa nih, ribut keri rusur. Tapi bagaimanapun keadaannya aku tetap mengasihi. Firman Tuhan ini mengantarkan kita ke dalam sebuah prinsip hidup. Apa IP kita? Kamu orang tua juga seperti ini ya. Adik kamu orang tua levelnya sudah level pengabulan permanenda. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Harapan dia engkau terkabul. Anakku sekolah, anakku belin, anakku jumpa jodoh, rejabu, pasu-pasu. Mabagai merendah harapan du merendah nari. Mereka di bata. Makaulah karidung kerja ribut ka. Aku jumpa orang tua pengantin dung kerja ribut. Labo jumpa, aku kangen naroi sape. Mari men pendetalan yang terkadihian anda, cakerjaan yang ngituh kerina nina. Lah, sebab mengapa ini pengabulan dikabulkan oleh Tuhan apa yang kamu harapkan di masa-masa puluhan tahun yang lalu? Mengapa kita harus bersedih? Keluarga si dapat tipe jenda, sukacita, panjang umur, pas bagi temenda nina, kasih tiada berkesudahan, kesabaran tiada berujung. Ini yang menjubahi keluarga anak kami ini. Amin. Ras kita toto. Ya Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Karena kasih setia Tuhan selalu menyertai kami, dan apa yang kami harapkan Tuhan kabulkan dengan kasih setia juga. Ketika kami membesarkan, memelihara tabiat hati jiwa seperti ini, maka kami akan senantiasa memuji Engkau karena kami terpukau, kami terpesona dengan kebaikan Tuhan ini. Ya Bapa di sorga, kuatkan juga kami agar kami dalam hidup pribadi, pekerjaan, keluarga kami semua tidak akan pernah undur, tidak akan pernah meninggalkan kasih setia. Karena ketika kami tinggalkan kasih setia itu berarti kami meninggalkan kebahagiaan, kami meninggalkan kehidupan kami sendiri. Syukur buat firman Tuhan. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih, mari kita bersama bangkit dan berdiri. Bersama dengan segenap umat Kristiani di semua tempat dan zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara kekasih, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, kami siapkan ini video slideshow ya. Dalam proses belajar kami menyiapkan tentu akan banyak kekurangan, tetapi Tuhan memberkati kita. Mari kita dengarkan pointer-pointer khotbah ini tadi. Tiba saatnya bagi kita untuk menyiapkan dan menyampaikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Kita dengarkan landasan firman Tuhan dalam menyampaikan persembahan ini dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 9. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sambil kita mengedarkan persembahan, mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 293. Maria, hukum kami, oh Tuhan, lihat
Mari kita berdoa perihal persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini kami memuliakan, menaikkan hormat pujian kami buat Tuhan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan di bait Tuhan yang kudus di rumah Tuhan ini. Ini sebagai ungkapan syukur, pujian, terima kasih kami atas kebaikan berkat-berkat kehidupan yang Tuhan telah limpahkan bagi kami. Kami mohon Tuhan terima persembahan ini menjadi persembahan yang harum, yang kudus, yang berkenan. Dan kami mohon juga Tuhan berkati gereja-Mu, sehingga memakai persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk mewartakan kabar baik, untuk menyampaikan terjemahan kasih yang perlu dilakukan di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya Tuhan, kami mohon berkat-berkat sorga, berkat dunia kembali mengalir bagi kami ketika kami melakoni kehidupan kami, pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, sehingga kami mendapatkan berkat yang berlipat-lipat ganda. Kami rindu memuliakan, memuji Tuhan melalui persembahan kami di hari depan ini. Bahkan lebih baik dan lebih banyak dari hari ini, sukacita hati menyertai kami memuliakan Tuhan dengan persembahan. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan lakukan pemberkatan perkawinan ini. Yes. Kita akan dengarkan dulu landasan firman Tuhan tentang perkawinan orang Kristen, secara khusus bagi anak kami, saudara berdua. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara berdua telah hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan pada saat ini untuk memohon berkat Tuhan Allah bagi perkawinan saudara. Dengarkanlah firman Tuhan tentang dasar perkawinan bagi umat Kristen yang tertulis di dalam Alkitab. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Allah menjadikan perempuan, kemudian memberkati keduanya. Demikian juga tertulis di dalam Alkitab.
Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dengarlah firman Tuhan khusus bagi pengantin laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dengan menyerahkan dirinya demi jemaat. Demikianlah si suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Sebab siapa yang mengasihi istrinya berarti dia mengasihi dirinya sendiri. Hendaklah suami selalu berlaku sopan dan jujur terhadap istrinya. Demikian juga bagi pengantin perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala daripada jemaat. Hendaklah kamu senantiasa setia dan hormat kepada suamimu dan cermat membenahi rumah tanggamu. Perhiasanmu bukanlah hal-hal lahiriah yang nampak seperti pakaian, barang-barang perhiasan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yaitu lemah lembut, tenang dan tenteram, yang sangat berharga bagi Allah dan manusia. Selanjutnya, dengarkanlah firman Tuhan bagi saudara berdua pengantin laki-laki dan perempuan. Hendaklah saudara seia sekata seperasaan mengasihi sesama dengan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, supaya berkat Tuhan senantiasa menyertai kamu. Sempurnakanlah semuanya itu dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah tali pengikat bagi hidup untuk mendapat damai sejahtera. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati saudara berdua, dan apapun yang kamu lakukan, baik dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar Dia senantiasa berkuasa atas hati dan pekerjaan saudara. Saudara telah mendengar tentang dasar tujuan dan panggilan terhadap perkawinan itu. Untuk itu sebagai hamba Allah saya mengundang saudara untuk saling mengucapkan janji di hadapan Allah dan di hadapan jemaat sambil berjabatan tangan. Pengantin laki-laki silakan ikrarkan perkawinannya kepada pengantin perempuan. Silakan. Cek. Saya Carlos Melendez Girsang mengambil engkau Lompo Tetinarti Borpinem sebagai istriku, dan dengan ini berjanji menerima engkau dalam senang maupun susah, dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka,
Saya berjanji untuk menjaga kekudusan perkawinan kita sampai Allah memisahkan kita melalui kematian. Sekarang pengantin perempuan silakan ucapkan ikrar perkawinannya. Saya Lompoh Tetinarti Burupinem mengambil engkau, Carlos Melandes Girsang, sebagai suamiku, dan dengan ini berjanji menerima engkau dalam senang maupun susah, dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka. Saya berjanji untuk menjaga kekudusan perkawinan kita sampai Allah memisahkan kita melalui kematian. Saudara dipersilakan berlutut dan terimalah berkat Allah Bapa Surgawi kita. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan pujian syukur kami ya Tuhan, karena di hari ini kami sungguh merasakan berkat-berkat kasih karunia Tuhan mengalir dalam hidup kami, yang menyertai kami, memimpin kami, meneguhkan, menopang, mengokohkan kami dalam perjalanan hidup kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengalirkan berkat sorga buat anak kami Carlos Melandes Girsang dan Lompoh Tetinarti Burupinem ini, ketika dia membentuk mahligai rumah tangga mereka yang kudus di dalam namamu, karena namamu dan hanya untuk namamu. Tuhan, kami mohon, berkat Tuhan bukan hanya hari ini saja mengalir dalam kehidupan mereka, tetapi bahkan sepanjang hidup mereka. Biarlah Roh Kudus memampukan anak kami ini untuk melaksanakan, untuk mengimplementasikan apa yang telah mereka ikrarkan berdua di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan di sini. Kami juga mohon pada saatnya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan keluarga mereka, dan pada saatnya Tuhan Engkau berikan mereka sebuah hati, anak, keturunan bagi keluarga mereka, baik laki-laki dan perempuan, sehingga melalui berkat-berkat Tuhan ini bertambahlah kebahagiaan mereka. Mampukan mereka Tuhan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai warga di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat ini.
Biarlah melalui keluarga ini nama Tuhan dimuliakan. Inilah doa kami Tuhan, kami sandarkan, kami serahkan, kami pertaruhkan hidup keluarga anak kami ini ke dalam tangan-Mu yang kuat dan penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dipersilakan. Carlos, pakaikan ini ke jari manis pengantin perempuan istrimu. Eti, pakaikan ini ke jari manis pengantin laki-laki suamimu. Sekarang dengarkan firman Tuhan ketika saudara sudah memakaikan cincin perkawinan. Dari Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Sekarang tiba saatnya penyerahan surat pemberkatan kepada pengantin dari BPMR. Kita dengarkan sebuah lagu pujian, kidung pujian dari mempelai pengantin. Tak pernah berhenti
kasih setiap waktu. Lalu air mata, lalu bersama kita berdengar dapat menjadi sahabat yang sejati, menaruh kasih setiap waktu. Berdua lebih baik dari sendiri, kuatkan yang lemah, berikan semangat yang patah dalam kasih Tuhan. Tak lagi hidup untuk diri sendiri, berbagi kasih seperti kasih yang Yesus beri, sahabat yang sejati. Berdua lebih baik dari sendiri, kuatkan yang lemah, berikan semangat yang patah dalam kasih Tuhan. Tak lagi hidup untuk diri sendiri, berbagi kasih seperti kasih yang Yesus beri, sahabat yang sejati. Seperti kasih yang Yesus beri, sahabat yang sejati. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk kembali sampaikan ucapan syukur kita buat Tuhan untuk pelaksanaan persembahan ini diaturkan oleh majelis. Jadi jemaat Tuhan, untuk ucapan syukur ke depan ini perlu kami beritahukan hanya untuk pengantin nanti ke depan, untuk mengikuti sesuai dengan protokol kesehatan. Maka jemaat Tuhan nanti kami jemput persembahannya di tempat. Mari kita puji Tuhan dari kitab Denden 243 ayat yang secukupnya nanti. Masuk-masuk di Tuhan di hati.
Mari kita berdoa di dalam doa syafaat. Bapa di sorga, di saat ini juga kami mengucap syukur buat Tuhan atas telah terselenggaranya ibadah pernikahan kudus di rumah Tuhan ini. Apa yang kami rindukan, kami pinta, kami harapkan agar Tuhan menyertai, memberkati, membahagiakan kami untuk hari ini. Tuhan telah kabulkan bagi kami di tempat ini. Segala pujian dan syukur kami naikkan atas kebaikan berkat-berkat melimpah dari Bapa Sorga. Ya Tuhan, kami kembali berdoa buat kehidupan keluarga, orang tua dari keluarga Carlos Melandes Girsang dan orang tua dari Lompoh Teti Narti Brupinem, yang sungguh paling berbahagia di saat ini karena telah berhasil membesarkan, bahkan menghantarkan anak yang mereka sayangi membentuk mahligai perkawinan kudus di gereja ini. Tuhan sertai kembali kehidupan orang tua kedua belah pihak Girsang dan Pinem ini, sehingga pada saatnya nanti mereka juga melihat kebahagiaan Yerusalem di masa depan. Itulah kebahagiaan dari keluarga anak yang telah dihantarkan pemberkatan perkawinannya di hari ini, sembari melihat anak-anak dan cucu-cucu semua dalam berkat-berkat Tuhan. Anugerahi mereka kesehatan Tuhan, anugerahi mereka umur panjang, dan biarlah fungsi peran mereka sebagai orang tua tetap bisa dilaksanakannya. Kami juga berdoa buat segenap umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini, bahkan hadir melalui multimedia. Tuhan, inilah kami mohon berkat Tuhan kembali berlimpah mengaliri kehidupan kami, untuk menjadi bekal kekuatan penopangan hidup kami ketika kami tinggalkan rumah Tuhan ini. Kami akan selalu dilindungi oleh berkat Tuhan. Anugerahkan kembali apa yang kami butuhkan Tuhan. Secara khusus, ini adalah hari-hari menjelang pergantian tahun 2020 ke 2021. Kami tahu, dan ini menjadi bahagian pengalaman iman percaya kami kepada Tuhan. Ketika Tuhan menolong kami, pada saat itulah hidup kami menjadi diberkati. Tambahkan lagi Tuhan berkat-berkat sorga, berkat dunia bagi kami semua, sehingga kami bisa memuliakan Engkau dan selalu berkata-kata, berucap, bersaksi bahwa Tuhan itu baik bagi kami. Tuhan, semua kami yang ambil bahagian dalam pelayanan ibadah ini juga Engkau berkati. Untuk selanjutnya semakin baik kami muliakan Tuhan melalui pelayanan. Inilah doa dan harapan kami sampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara kekasih, kita dengarkan kembali pujian lagu dari guru KKR 2 Cincin.
Saudara kekasih, mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1, 2, dan 4. Marilah kita bersama berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita di dalam doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang disayangi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu ke dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara-saudara sekalian. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai. Jemaat, kami persilakan duduk kembali.
Kita bersyukur kepada Tuhan karena acara pemberkatan pernikahan anak kita Teti Narti Brupinem dan Carlos Melandes Girsang sudah berjalan dengan baik. Jadi kita masuk acara foto. Mankam pendeta kami Majikam Potoras dua pengantin. Oh, geser. Nora. Acara bingkisan ya, Pak? Acara bingkisan. Oh, sekali kelubukan sekali. Bujur mankam pendeta kami bagai penora sepaksana manbanta krina majelis. Oh, pendeta majelis pertua diaken emeritus, mari kuzeda kita paksana gundara kita foto ras pengantin. Krina kita majelis. Jadi mankam si mewakili Mamre, Moria, Zaitun, Permata bagai PKKR, mari sekaligus kam ku depan nenda. Mamre, Moria, Zaitun, Permata, KKR, mari ku depan nenda kam, gelah foto ras pengantin. BPMR, semua wakili BPMR.